Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Tumbuhan. Kali ini kita akan mempelajari rahasia pohon mangga bisa hidup puluhan tahun dan tetap berbuah. Sebelum kita mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Tumbuhan. Dengan menekan tombol subscribe, kamu akan selalu mendapatkan notifikasi dan update terbaru seputar berbagai informasi menarik, unik, dan edukatif dari dunia tumbuhan, mulai dari fakta-fakta mengejutkan, keunikan spesies tanaman, hingga peran penting tumbuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan kamu nggak ketinggalan kisah-kisah luar biasa yang akan membuka wawasanmu tentang keanekaragaman dan keajaiban tumbuhan di sekitar kita dan di seluruh dunia. Kita seringkali terpesona oleh pohon mangga yang menjulang tinggi, kokoh, dan rindang yang mungkin telah berdiri di halaman rumah kita jauh sebelum kita lahir. Pohon ini bukan hanya sekadar peneduh di kala terik atau sumber buah lezat di musimnya. Ia adalah sebuah monumen hidup, sebuah saksi bisu perjalanan waktu yang terus memberikan anugerahnya dari generasi ke generasi. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana mungkin sebuah pohon bisa memiliki umur yang begitu panjang, bahkan mencapai puluhan hingga ratusan tahun? Dan yang lebih menakjubkan lagi, tetap setia menghasilkan buah-buah manis yang kita nikmati. Ini bukanlah sebuah keajaiban tanpa penjelasan, melainkan hasil dari serangkaian strategi bertahan hidup dan adaptasi biologis yang luar biasa canggih. Dalam episode kali ini, kita akan melakukan sebuah perjalanan investigasi, membongkar lapis demi lapis rahasia yang tersembunyi di dalam akar, batang, daun, dan siklus hidup pohon mangga yang agung ini. Bersiaplah untuk terkesima oleh kecerdasan alam yang terpatri dalam setiap serat pohon yang luar biasa ini. Rahasia pertama dan yang paling fundamental dari umur panjang pohon mangga tersembunyi di tempat yang tak terlihat oleh mata telanjang, jauh di dalam perut bumi. Pohon mangga Mangifera Indica dianugerahi sistem perakaran yang sangat tangguh dan cerdas, dengan sang primadona adalah akar tunggangnya yang perkasa. Akar tunggang ini berfungsi sebagai jangkar utama, sebuah fondasi hidup yang menembus lapisan tanah dengan kekuatan luar biasa, mampu mencapai kedalaman hingga 6 meter, atau bahkan lebih pada pohon yang sudah dewasa. Fungsi utamanya adalah memberikan stabilitas struktural yang tak tertandingi, memungkinkan pohon untuk tumbuh besar, tinggi, dan menjulang tanpa rasa takut akan terpaan angin kencang atau badai sekalipun. Namun, perannya tidak berhenti sebagai penopang fisik. Akar tunggangan ini juga merupakan pipa penyelamat hidup, sebuah jalur akses eksklusif ke sumber air bawah tanah yang tidak dapat dijangkau oleh sebagian besar tanaman lain. Inilah alasan mengapa pohon mangga yang matang memiliki daya tahan yang sangat tinggi terhadap kekeringan. Saat musim kemarau panjang melanda dan permukaan tanah mengering kerontang, pohon mangga tetap hijau dan segar karena ia memiliki cadangan air pribadinya sendiri. Naik dari fondasi yang kokoh, kita bertemu dengan pilar kehidupan pohon mangga, batang dan cabangnya yang kuat. Kayu mangga dikenal memiliki kepadatan yang tinggi, menjadikannya keras, solid, dan tahan lama. Struktur ini tidak hanya mampu menopang bobot tajuk yang rimbun dan buah yang berat, tetapi juga menjadi benteng pertahanan terhadap gangguan fisik. Namun, kekuatan sejati batang mangga tidak hanya terletak pada kekerasannya, melainkan pada kemampuannya yang luar biasa untuk menyembuhkan diri sendiri. Pohon mangga adalah seorang penyintas sejati. Ketika sebuah dahan patah akibat badai, terserang hama, atau bahkan dipangkas oleh manusia, pohon tidak akan membiarkan lukanya menganga dan menjadi pintu masuk bagi penyakit. Ia akan segera mengaktifkan mekanisme pertahanan yang disebut compartmentalization. Proses ini secara efektif mengisolasi atau mengurung area yang rusak atau terinfeksi, mencegah pembusukan atau patogen menyebar lebih jauh ke jaringan kayu yang sehat. Secara bersamaan, pohon akan menumbuhkan jaringan pelindung baru yang disebut kalus untuk secara perlahan menutupi luka tersebut. Kemampuan regeneratif yang mengagumkan ini memungkinkan pohon untuk mengatasi berbagai cedera sepanjang hidupnya. Rahasia produktivitas pohon mangga yang tak pernah padam terletak pada dapurnya yang sangat efisien, yaitu daun-daunnya yang rimbun. Tajuk atau kanopi pohon mangga yang lebat bukan hanya berfungsi sebagai peneduh. Setiap helai daun adalah sebuah pabrik fotosintesis mini yang bekerja tanpa lelah, menggunakan energi dari sinar matahari
Daun mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa gula yang merupakan sumber energi utama bagi pohon. Energi ini digunakan untuk segala aktivitas kehidupan, mulai dari pertumbuhan akar dan batang hingga proses yang paling menguras tenaga, pembungaan, dan pembuahan. Kelebihan energi yang tidak langsung digunakan akan disimpan dalam bentuk karbohidrat kompleks di dalam batang, cabang, dan akar. Ini adalah rekening tabungan energi pohon. Semakin tua dan besar sebuah pohon, semakin besar kapasitas penyimpanannya dan semakin banyak energi yang bisa dialokasikan untuk menghasilkan buah. Efisiensi fotosintesis dan kemampuan menyimpan cadangan energi dalam jumlah besar inilah yang menjadi modal utama bagi pohon mangga untuk bisa terus produktif dari tahun ke tahun. Bahkan, di usianya yang sudah tidak muda lagi, memastikan ia punya cukup bekal. Salah satu rahasia paling menarik tentang bagaimana pohon mangga bisa terus berbuah adalah caranya merespons lingkungan. Untuk bisa beralih dari fase pertumbuhan daun vegetatif ke fase produksi buah generatif, pohon mangga seringkali membutuhkan sebuah pemicu khusus. Dan pemicu itu adalah kondisi stres yang terkendali. Stres di sini bukanlah dalam artian negatif, melainkan sebuah sinyal alamiah. Periode musim kemarau yang relatif kering dan diikuti oleh suhu malam yang sedikit lebih sejuk adalah kondisi ideal yang sangat disukai pohon mangga untuk mulai berbunga. Kondisi ini mengirimkan pesan hormonal ke seluruh bagian pohon yang seolah berkata, sumber daya air mulai terbatas. Ini adalah saat yang tepat untuk bereproduksi dan memastikan kelangsungan spesies. Sinyal stres lingkungan inilah yang memicu perubahan fisiologis besar di dalam pohon, menghentikan sementara pertumbuhan tunas daun baru dan mengalihkan seluruh fokus serta energinya untuk memproduksi ribuan kuncup bunga. Inilah kecerdasan alamiah pohon mangga. Ia tahu persis kapan waktu terbaik untuk berinvestasi dalam generasi berikutnya. Sebuah strategi yang telah terasah selama ribuan tahun evolusi. Setelah berhasil dipicu untuk berbunga, pohon mangga memulai salah satu fase paling boros energi dalam siklus hidupnya. Proses mengubah ribuan bunga kecil menjadi buah-buah yang besar, berair, dan manis membutuhkan investasi sumber daya yang luar biasa besar. Disinilah peran tabungan energi yang telah kita bahas sebelumnya menjadi sangat krusial. Pohon akan menarik cadangan karbohidrat yang tersimpan di batang, cabang, dan akarnya untuk memberi makan bunga yang sedang berkembang dan buah yang mulai terbentuk. Setiap buah mangga adalah paket energi yang padat, berisi gula, vitamin, dan mineral yang semuanya berasal dari kerja keras pohon selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Proses ini bisa diibaratkan seperti seorang atlet yang berlatih keras sepanjang tahun untuk kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya dalam sebuah pertandingan besar. Kualitas dan kuantitas buah yang dihasilkan sangat bergantung pada seberapa sehat pohon tersebut dan seberapa banyak cadangan energi yang berhasil dikumpulkannya. Ini menjelaskan mengapa pohon yang sehat dan terawat baik mampu menghasilkan panen yang melimpah ruah dan berkualitas tinggi. Bagi para pemilik pohon mangga, ada sebuah fenomena yang pasti sangat familiar. Ada tahun di mana pohon berbuah luar biasa lebat, namun di tahun berikutnya, buahnya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini bukanlah pertanda pohon sedang sakit atau sekarat. Sebaliknya, ini adalah bukti dari strategi manajemen energi jangka panjang yang sangat cerdas, yang dikenal dalam dunia botani sebagai fenomena alternate bearing atau witahunan. Tahun dengan panen melimpah disebut sebagai on year. Pada tahun ini, pohon mengerahkan hampir seluruh cadangan energinya untuk produksi buah. Setelah kerja keras yang luar biasa ini, pohon akan memasuki fase pemulihan pada tahun berikutnya, yang disebut off year. Selama off year, pohon akan fokus untuk beristirahat, menumbuhkan kembali daun-daun yang lebat, memperkuat cabang dan akar, serta yang terpenting, menabung kembali cadangan karbohidratnya. Ritme kerja dan istirahat ini memastikan pohon tidak mengalami kelelahan fatal dan memiliki cukup waktu untuk memulihkan kekuatannya, sehingga ia dapat terus menjadi produktif untuk jangka waktu yang sangat panjang menjaga kesehatannya.
Di balik semua mekanisme fisik dan fisiologis yang telah kita bahas, terdapat fondasi tak kasat mata yang menjadi dasar dari semuanya kekuatan genetika. Sebagai spesies, Mangifera indicae memiliki warisan genetik yang sangat kaya dan beragam. Hasil dari proses evolusi dan adaptasi selama ribuan tahun di berbagai kondisi lingkungan. DNA pohon mangga mengandung instruksi-instruksi untuk membangun akar yang kuat, batang yang tangguh, dan sistem metabolisme yang efisien. Keragaman genetik ini jugalah yang melahirkan lebih dari 1000 varietas atau kultivar mangga yang berbeda di seluruh dunia. Dari Alfonso di India hingga Harum Manis di Indonesia. Setiap varietas memiliki sedikit perbedaan dalam adaptasinya terhadap iklim, tanah, dan hama penyakit lokal. Ketahanan genetik inilah yang memberikan pohon mangga kemampuan dasar untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Melampaui usia manusia, ia memiliki bekal bawaan untuk menghadapi tantangan lingkungan dan memperbaiki kerusakan. Sebuah warisan purba yang diturunkan dari generasi ke generasi pohon mangga selama ribuan tahun memastikan kelestarian spesiesnya yang agung. Pohon mangga tidak hidup dalam isolasi. Ia adalah bagian integral dari sebuah ekosistem yang kompleks dan dinamis. Umur panjangnya juga didukung oleh hubungan simbiosis yang menguntungkan dengan organisme lain di sekitarnya. Di dalam tanah, akarnya seringkali membentuk kemitraan dengan jamur mikosis. Jamur ini membantu akar pohon menyerap nutrisi penting seperti fosfor dan nitrogen dari tanah dengan jauh lebih efisien. Sebagai imbalannya, pohon memberikan jamur akses terhadap karbohidrat yang dihasilkannya melalui fotosintesis. Ini adalah sebuah kerjasama timbal balik yang meningkatkan kesehatan dan ketahanan pohon secara signifikan. Di atas tanah, bunga-bunganya yang harum menjadi sumber nektar bagi lebah, kupu-kupu, dan serangga penyerbuk lainnya. Tanpa bantuan mereka, proses pembuahan tidak akan terjadi secara optimal. Kemudian, buahnya yang lezat menjadi makanan bagi burung, kelelawar, dan mamalia lain yang pada gilirannya membantu menyebarkan bijinya ke lokasi-lokasi baru. Keterikatan yang erat dengan jaring-jaring. Kehidupan di sekitarnya ini memberikan dukungan ekologis yang vital bagi kelangsungan hidup pohon. Sebagai kesimpulan akhir, umur panjang dan produktivitas abadi dari pohon mangga bukanlah sebuah rahasia tunggal, melainkan sebuah simfoni dari berbagai strategi bertahan hidup yang bekerja secara harmonis. Dimulai dari fondasi akar tunggangnya yang mencengkeram bumi dan menjangkau air. Dilanjutkan dengan batang kokoh yang mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Didukung oleh dapur fotosintesis di daunnya yang efisien dalam menyimpan energi. Kecerdasannya terbukti dari kemampuannya memanfaatkan stres lingkungan sebagai pemicu untuk berbunga, serta manajemen energi yang cermat dalam membesarkan buahnya. Puncaknya adalah ritme istirahat melalui fenomena alternate bearing yang menjaganya dari kelelahan. Semuanya berlandaskan pada kekuatan genetika dan dukungan dari ekosistem di sekitarnya. Pohon mangga adalah sebuah mahakarya rekayasa alam, sebuah guru kesabaran dan keseimbangan. Jadi, lain kali Anda berteduh di bawahnya, ingatlah semua keajaiban yang terjadi di dalam pohon tersebut. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Tumbuhan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.